Temannya Hasan. Temannya Hasnah. Iya. Ya Ustaz. Itu katanya Soleha Ustaz, soalnya tadi kan dia mau keluar dari ini. Habis itu dia bilang bye-bye teman-teman pakai akun Anonymous Ustaz. Nggak apa-apa, biarin saja ya. Nah, memang sering diganggu kita ya setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat kita sering diganggu oleh dia ya. Tapi kalau PKI kenapa nggak pernah diganggu ya Ustaz? Di kelas lain juga Ustaz. Oh, di kelas lain juga. Ya Ustaz. Kalau bahasa Indonesia iya, tapi kalau Iya Ustaz. PKI Ana belum pernah kejadian kayak gini. Bahasa Inggris kalau nggak salah juga. Dari dulu Ustaz. Jumat Dari ya dulu ada mengganggunya ya. kata-kata kasar Baik. lah. Ustadz, Hasnanya Ya. bertemu lagi Ustadz. Kenapa? Nih, sini. Sudah ya? Nah, insya Allah Ustaz. masih ada, nggak apa-apa. Biarkan saja. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kelainan atau penyakit pada pendengaran manusia. Baik, sebelum itu saya ingatkan lagi ada adabnya, Solihah. Pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Kalau misalnya ingin ke kamar mandi, maka silahkan ya izin terlebih dahulu. Adapun jika haus ataupun kurang konsen, juga boleh menyediakan air minum. Silahkan disediakan air minumnya ya. Ini yang menggunakan akun Soleha ini siapa ya? Anonim Ustaz. Hasna namanya Ustaz. Namanya Hasna tapi Ustaz. dia tuh anonymous Ustaz. Jadi nggak tahu kalau itu nama. Soalnya dia pakai akun banyak kayak dia tahu link ini Ustaz. Bentar. Dibiarin aja Ustaz, kalau kita ngapus-ngapusin Soleha terus nanti malah nggak jadi belajar Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Ustaz. Kenapa Siva keluar? Kayaknya nggak bagus Ustaz. sinyalnya. Kenapa? Sinyalnya kurang bagus kali. Sinyalnya mungkin kurang bagus Ustaz. Baik, saya kita lanjutkan. Mandi, Kita lanjutkan ya. Silahkan. Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah mengikat ilmu. Kalau kita mengikat ilmu, maka kita butuh mencatat ataupun menulis ya. Disediakan buku dan juga alat tulisnya. Penyakit pada telinga. Silahkan Salma dibaca, Salma. Nah, Ustaz, penyakit pada telinga. Kerusakan pada telinga dapat menyebabkan tuli. Tuli dapat disebabkan karena tersumbatnya lubang telinga, pecahnya gendang telinga, rusaknya saraf pendengaran, dan pengapuran pada tulang pendengaran. Penyakit yang paling sering menyerang telinga adalah congek atau otitis media. Congek disebabkan oleh bakteri sehingga menyebabkan infeksi. Infeksi akan menghasilkan nanah yang mendorong gendang telinga. Dorongan nanah dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga sehingga penghantar suara terganggu.
Baik. Nah, sudah dibacakan oleh Salma ya, bahwa penyakit pada telinga ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, karena mendengarkan bunyi-bunyian yang sangat tinggi nadanya ya, atau yang sangat keras ya. Nah, sehingga menyebabkan gendang telinga itu rusak atau pecah ya. Bisa juga karena rusaknya saraf pendengaran, tersumbatnya lubang telinga, juga bisa jadi karena pengapuran pada tulang pendengaran. Pengapuran itu apaan, Ustaz? Nah, pengapuran ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua ya, Solihah. Terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Biasanya karena kekurangan kalsium dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga lebih lemah tulangnya daripada tulang anak-anak misalnya ya, atau orang dewasa pada umumnya. Lebih rapuh tulangnya ya. Seperti itu, Solihah. Nah, biasanya tulang itu keras ya. Atau kalau kita pegang jari kita misalnya. Nah, ini kita dapat melihat bahwa tulang itu seharusnya keras, tercukupi ya, kalsiumnya dan lain sebagainya, kebutuhannya ya, gizinya. Nah, biasanya pengapuran ini sering terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Nah, makanya kalau kita lihat orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh ya, kakek, nenek ya, mengalami masalah pada pendengarannya. Nah, bisa jadi karena memang tulangnya sudah terjadi pengapuran. Baik, kemudian penyakit yang paling sering terjadi pada telinga adalah congek. Nah, tahu semua ya, congek itu ya. Tahu, Ustaz. Tahu. Ustaz. Nah, congek ini disebabkan oleh bakteri yang mana dapat menyebabkan infeksi. Nah, kalau sudah infeksi, nanti dia akan menghasilkan nanah. Akhirnya apa yang terjadi? Gendang telinganya pecah karena apa? Karena terdorong oleh nanah. Akhirnya pecah gendang telinganya. Nah, akibatnya menyebabkan apa? Menyebabkan suara yang kita terima itu terganggu. Atau dengan adanya congek, walaupun tidak membuat gendang telinga kita pecah ya. Nah, setidaknya dengan adanya congek itu dapat apa? Mengganggu jalurnya suara. Yang harusnya jalannya itu mulus ya. Nah, tetapi karena ada congek, jalannya itu tertutup. Ini menyebabkan terganggu suara yang akan masuk ke telinga kita. Baik, kita lanjutkan. Cesta, silakan dibaca. Mana, Ustaz? Iya. Merawat telinga.
Jagalah kebersihan telinga agar lubang telinga Esta tidak bukan. tersumbat. Selain itu, Selain itu, congek berbau tidak sedap. Oleh karena itu, rajinlah membersihkan telinga dengan kapas. Membersih telinga. Jangan mengorek-ngorek telingamu dengan benda tajam. Suara yang sangat keras juga bisa mengakibatkan pecahnya gendang telinga. Kerusakan pada gendang telinga menyebabkan pendengaranmu terganggu. Itulah sebabnya di pabrik-pabrik atau di tempat yang bising para pekerja menggunakan penutup telinga. baik. Abdullah Mubarak itu siapa ya? Iza. Ustaz. Oh. Baik, Sofia Anwar baru masuk ya. Sofia Anwar. Hadir Ustaz. Gimana kabarnya Sofia? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Sofia, saat ini kita mempelajari penyakit pada telinga ya. Halaman berapa Ustaz? Halaman berapa ya? Ada yang tahu halaman berapa? 11. Halaman 11 ya. Baik. Nah, selain congek itu mengganggu pendengaran kita, nah ternyata congek ini juga menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, maka dari itu kita sering-sering membersihkan telinga kita ya, sering-sering membersihkan. Tidak maksudnya sering itu bukan setiap hari ya, melainkan rutin ya dibersihkan. Rutin dibersihkan. Tidak setiap hari juga kita mengorek-ngorek telinga kita. Kalau setiap hari juga mungkin akan sedikit mengganggu pada kesehatan kulit telinga kita ya. Nah, jadi bisa beberapa hari sekali ya, jangan tiap hari kita korek-korek telinga kita. Apalagi menggunakan benda-benda yang tajam. Nah, kalau menggunakan benda-benda yang tajam, dikhawatirkan akan melukai gendang telinga kita. Bahkan saluran pendengaran kita juga akan kena goresan ya dari benda tajam tersebut. Nah, ini ya Salihah, kalau ngorek-ngorek atau membersihkan telinga kita, hati-hati. Jangan sampai terlalu dalam. Sebelumnya kita sudah tahu organ-organ atau bagian-bagian dari telinga kita. Nah, di ujung saluran pendengaran kita itu terdapat gendang telinga. Nah, kalau kita terlalu dalam ya mengoreknya, nah takutnya apa? Pecah nanti gendang telinganya. Gara-gara kita mengoreknya terlalu dalam. Nah, kalau sampai gendang telinga kita pecah, ini akan menyebabkan pendengaran kita terganggu. Nah, ini untuk orang-orang yang bekerja di tempat-tempat bising ya, misal di pabrik. Nah, para pekerjanya biasanya bekerja dengan menggunakan penutup telinga ya, supaya menjaga kesehatan telinga mereka dari suara-suara yang sangat bising, yang mana dapat menyebabkan gendang telinga kita terganggu. Nah, ini kita dapat melihat pada ujung saluran pendengaran kita terdapat gendang telinga. Makanya jangan terlalu dalam ya, Solihah. Jangan terlalu dalam ketika membersihkan telinga kita.
Nah, kemarin ada yang nanya, itu dari mana itu Ustaz minyaknya? Kemarin ada yang nanya ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah, minyaknya ini terbentuk secara alami. Nah, kulit telinga kita secara alami menghasilkan minyak tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menangkap kotoran-kotoran yang masuk ke telinga kita. Nah, karena telinga kita lembab gitu ya, karena ada minyaknya. Nah, minyaknya ini akan menangkap debu-debu atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, ini ya. Maha besar Allah ya atas segala penciptaannya. Nah, Allah memberikan kita telinga juga sekaligus dengan apa? Alat bersih-bersihnya. Dikasih minyak. Supaya apa? Nah, supaya kotoran yang masuk itu dapat ditangkap di sini. Supaya kotoran yang masuk dapat ditangkap di sini. Bakteri-bakteri apa ditangkap di sini. Nah, kita bisa membersihkannya secara rutin ya. Nah, bisa beberapa hari sekali ya kita bersihkan. Bisa beberapa hari kita bersihkan ya. Nah, supaya tidak menumpuk kotoran di situ ya. Kalau menumpuk kotorannya di sana, nanti lama-kelamaan bisa jadi congek ya. Tadi disebutkan bisa jadi congek ya kalau kelamaan kebanyakan kotoran di sini misalnya. Nah, nanti lama-kelamaan jadi congek. Kita bersihkan beberapa hari sekali ya. Dibersihkan secara rutin. Secara rutin tetapi tidak setiap hari juga ya. Anak tiap hari Ustaz. Baik. Nah, ini contoh komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tunarungu atau tuli ya. Tunarungu bahasa halusnya ya, atau bahasa kasarnya kita sebut dengan tuli. Nah, biasanya mereka berbicara menggunakan bahasa-bahasa isyarat ya. Ini sering kita jumpai ya pada kehidupan sehari-hari, bahkan ketika presiden ataupun pihak kepolisian ya, kalau ada konferensi pers atau ketika diwawancara misalnya, nah biasanya juga didampingi oleh orang-orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa isyarat ya, supaya orang-orang yang tuli dapat memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah kita ya, ataupun dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Nah, ini cukup berfungsi dengan baik bahasa isyarat bagi orang-orang yang mengalami masalah dengan pendengarannya atau kita sebut dengan tuli ya. Nah, ini tadi ada yang nanya, pengapuran itu apa Ustaz? Dan biasanya pengapuran tulang itu sering terjadi pada orang-orang yang sudah tua, mengakibatkan pendengarannya, menyebabkan pendengarannya terganggu. Ustaz, apakah yang tidak tua dapat mengalami pengapuran tulang? Bisa ya, apabila gizinya tidak terpenuhi dan lain sebagainya ya, masalah-masalah yang lain ya, bisa jadi ya. Maka dijaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya ya, sholihah, makan makanan yang bergizi ya. Kemudian bagaimana cara merawat
merawat telinga kita. Sofia, silakan. Sofia Anwar, dibaca. Sofia Anwar, Naam, Ustaz. silakan dibaca. Merawat telinga. Jagalah kebersihan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat. 2. Jangan mengorek-ngorek telinga dengan benda tajam. Ingat, benda tajam dapat merusak gendang telingamu. 3. Jangan mendengarkan bunyi-bunyian yang terlalu keras. Getaran bunyi yang terlalu keras dapat merusak gendang telinga kita. Nah, tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, bagaimana cara merawat telinga kita. Sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwa jaga kebersihan telinga kita supaya tidak tersumbat. Kemudian jangan mengorek-ngorek telinga kita dengan benda tajam karena dapat merusak gendang telinga, bahkan saluran pendengarannya ya dapat rusak. Selain itu, ketika membersihkan telinga kita, hati-hati jangan terlalu dalam ketika mengoreknya ya. Ketika membersihkan telinga kita jangan terlalu dalam ya, Solihah ya. Nah, yang terakhir, jangan mendengarkan bunyi-bunyian yang terlalu keras. Kemarin sudah disebutkan, Ustaz, Ana mendengarkan sesuatu yang baik misalnya. Mendengarkan materi misalnya, mendengarkan materi. Mendengarkan pelajaran misalnya. Tetapi mendengarkan pelajarannya dengan suara yang sangat keras misalnya. Menggunakan headset misalnya ya. Dengarkan Ustadz Hasbi misalnya. Ustadz Denny, Ustadz siapa namanya? Abdurrahman misalnya. Ustadz Ikhwan. Ustadz Gilang. Yang disampaikan bagus-bagus, baik-baik. Nah, tetapi kita mendengarkannya dengan suara yang kencang, volumenya kita kencangkan. Nah, tetap saja tidak baik. Tetap saja tidak baik. Dengarkan dengan suara sekitar berapa ya? Di bawah 60% ya, Solihah. Di bawah 60%. Nah, biasanya pada volume itu ada 0 sampai 100 ya. Nah, kalau bisa dengarkan suara-suara tersebut di bawah 60 ya, di bawah 60. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya telinga kita tidak terganggu. Itu kenapa? Ditanya jawab. Itu Ustadz ada Anonymous ngegas katanya dia nggak punya orang tua, tapi HP-nya dari ayahnya. Dia nggak punya, dia katanya anaknya Anonymous. Ada pusing Ustadz. Katanya dia harus Ustaz. Ya Ustadz aneh. Itu Ustaz, katanya SMP Ustaz aslinya. SMP. Aisyah Zaina. tapi Bukan Ustadz, dia pakai akun. Udah kita kan anak Aisyah Zain Ustaz itunya. Apa Ustadz? Itu Aisyah Zaina yang tulis-tulis di situ. Aisyah Zaina ada dua Karena Ustaz. nggak pakai. Aisyah Zaina ada dua Ustaz. Aisyah Zaina ada Aisyah dua. ada dua Ustaz. Dia Yang warna abu-abu itu yang pakai akun. Aisyah Zaina. Ana nggak pakai dua akun Ustadz. Katanya dia SMP Ustaz. Iya Ustaz. katanya dia tinggal di jalan. Ustadz. Tapi kok aneh gitu ya Ustadz? Kok bisa dapat HP gitu? Iya, dari mana itu?
Emang dikiranya bakal percaya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan alat bantu dengar ya, merupakan alat bantu dengar bagi orang-orang yang mengalami masalah dengan pendengarannya. Bagi orang-orang yang mengalami masalah dengan pendengarannya, biasanya menggunakan alat bantu dengar seperti ini ya. Ada yang pernah lihat alat bantu dengar seperti ini? Nah, Pernah, Ustaz. nggak pernah. Nggak pernah. Enggak. Nah, bagi orang yang mengalami masalah dengan pendengarnya, biasanya menggunakan alat bantu dengar ini supaya dapat mendengar dengan baik. Alat bantu dengar ini membuat getaran yang dia terima, getaran suara yang dia terima itu lebih kencang daripada getaran yang sebenarnya ya, daripada getaran yang sebenarnya. Dengan menggunakan alat ini, getaran yang diterimanya lebih kencang daripada getaran yang sebenarnya. Nah, biasanya kita kalau Belum pernah kayak gitu. biasanya kalau kita ngomong sama orang yang ada masalah dengan pendengarannya, biasanya kita teriak-teriak ya. Iya, Ustaz. Atau Iya Ustadz, neneknya Saunwi pendengarannya udah enggak. Nenek Ana juga itu Ustaz tuli. nah, nenek-nenek ya, kakek-kakek biasanya mengalami pengapuran pada tulangnya ya, tulang pendengarannya, sehingga terganggu pendengarannya. Nah, biasanya kalau kita ngomong sama orang yang terganggu pendengarannya, biasanya kita teriak-teriak atau ngomong kencang-kencang di dekat telinganya ya. Nah, dengan menggunakan alat ini, kita tidak perlu teriak-teriak atau kencang-kencang suaranya. Nah, dengan alat bantu dengar ini sudah cukup membantu yang memakainya, membantu pemakainya mendengar dengan jelas ya. Jadi tidak perlu teriak-teriak lagi ketika sudah menggunakan alat ini. Nah, bisa seperti ini ya alat bantu dengarnya. Begini cara pakainya. Nah, Ustadz, apakah semua orang tuli dapat menggunakan alat bantu dengar seperti ini? Enggak ada. Tapi ada nenek Ana yang pernah pakai. Tidak semua orang tuli dapat terbantu dengan alat bantu dengar ini ya. Apalagi orang-orang yang mengalami masalah pendengarannya karena saraf pendengarannya rusak. Nah, kalau saraf pendengarannya yang rusak, maka akan sulit untuk mendengar bahkan dengan alat bantu dengar seperti ini. Nah, karena sarafnya yang akan mengantarkan bunyi-bunyian tersebut kemana? Ke otak kita. Kalau saraf pendengarannya yang rusak, nah, maka sulit membantu orang tersebut untuk mendengar ya. Nah, jika masalah pendengarannya itu bukan pada sarafnya, nah, insya Allah lebih mudah menggunakan alat ini ya, lebih mudah menggunakan alat ini untuk mendengar. Baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Tidak ada. Maria, kenapa Maria?
Kalau budak itu sama dengan tuli atau tidak, Ustaz? Budak, budak ini apakah sama dengan tuli? Nah, pertama-tama kita lihat budaknya itu karena apa misalnya. Nah, bisa jadi dia tidak mendengar itu karena bukan karena ada masalah dengan pendengarannya ya, bukan karena ada masalah dengan pendengarannya. Bisa jadi dia sedang fokus dengan sesuatu. Misalnya Maria sedang fokus mengerjakan ulangan matematika, sehingga ada suara-suara yang ada di sekitarnya, Maria tidak dengar, saking fokusnya mengerjakan ulangan matematika. Nah, bukan berarti tidak mendengar itu artinya tuli ya, bukan ya. Bisa jadi karena sesuatu yang membuat dia lebih fokus terhadap hal itu, sehingga tidak mendengar sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, yang dimaksud tuli di sini, itu ketika dia mengalami masalah pendengaran, seperti misalnya gendang telinganya pecah, saraf pendengarannya terganggu atau rusak, atau tulang pendengarannya rusak, mengalami pengapuran, nah dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan tuli ya. Nah, berbeda ketika misalnya tidak mendengar karena satu hal ya, itu bukan berarti tuli ya, Solihah. Baik, kenapa Cesta mau tanya? Syukran, Ustaz. Ya, silakan Cesta. Kalau telinga kotor itu bisa membuat susah mendengar nggak? Itu barusan sudah kita bahas ya, Solihah. Nah, telinga, kalau misalnya kotorannya itu menumpuk, ya, Nah, kalau sudah menumpuk, akhirnya apa? Saluran pendengarannya terganggu. Yang tadinya bunyi itu dapat jalan mulus menuju ke gendang telinga. Nah, tetapi ketika kotorannya menumpuk, yang terjadi apa? Salurannya tertutup. Nah, kalau salurannya tertutup, akhirnya pendengarannya juga terganggu. Bahkan kalau lama-kelamaan, nah bisa menyebabkan congek ya, Nah, congek ini bisa mengeluarkan atau menghasilkan nana ya. Kalau sudah sampai keluar nana itu sudah tidak baik berarti telinganya. Bahkan nananya itu dapat merusak gendang telinga, memecahkan gendang telinga ya, Solihah. Baik, nah, tadi sudah kita bahas ya. Baik, ada lagi? Tidak ada, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Zahra, kenapa Zahra? Ana bertanya, Ustaz. Silahkan. Penyebab dalam telinga kering dan gatal. Kenapa Solihah? Apa penyebab dalam telinga kering dan gatal? Suaranya kenapa putus-putus ya? Apa penyebab dalam telinga kering dan gatal, Ustaz? Penyebab telinga Penyebab kering. telinga kering dan gatal. Penyebab telinga kering dan gatal. Nah, ini biasanya karena adanya penumpukan kotoran ya. Kemudian apa misalnya? Alergi misalnya. Alergi sesuatu. Nah, ketika kita alergi sesuatu, biasanya juga dibarengi dengan
keringnya kulit kita ya. Nah, bisa juga karena alergi. Bisa juga karena penumpukan kotoran di situ ya, Salihah ya. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Ada keluarga Ustadz yang alergi terhadap makanan laut. Ketika makan makanan laut, akhirnya kulitnya kering ya, kulitnya kering. Nah, serum yang ada pada telinga atau minyaknya yang ada pada telinga ini dihasilkan oleh kulit telinga. Nah, kalau kulit telinganya saja sudah kering karena alergi ya, misalnya karena alergi, ini juga menyebabkan telinga kita kering dan juga gatal ya. Baik. Kenapa Zahra? Satu lagi, Ustaz. Warna alami kotoran telinga, Ustaz. Apa? Warna alami kotoran telinga itu apa? Warna apa, Ustaz? Warna kotoran telinga. Warna alami kotoran telinga. Nah, bagusnya warnanya coklat, kuning kecoklatan seperti ini ya. Bagusnya warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Tidak bernanah, tidak merah ya. Nah, kalau merah itu artinya ada darah di situ ya. Ada bagian telinga kita yang tergores dan lain sebagainya. Nah, bagusnya kuning kecoklatan seperti ini ya. Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wah, iya. Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah, Ustaz. Waktunya sudah habis ya. Baik. Kenapa? Sudah habis waktunya ya, Salihah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu Baik, khairan. Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.